Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hutari dengan NIM 2008855. Kelas 1E PGSD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya. Insya Allah di sini saya akan memaparkan materi tentang morfologi. Submateri yang akan kita bahas dalam materi ini adalah pengertian, klasifikasi, ruang lingkup, wujud morfem, proses morfologis, dan hal terpenting dalam morfologi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata morfologi. Teman-teman mungkin sering mendengarnya dalam mata pelajaran biologi. Namun, dalam bahasa Indonesia pun ada morfologi. Morfologi, menurut bahasa, terdapat dari dua kata, yaitu morf dan logos. Morf yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Apabila disatukan, menjadi ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Menurut Keraf, morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Menurut Ramlan, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahannya bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun semantik. Selanjutnya ada klasifikasi morfem. Menurut Abdul Khair, ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah morfem berdasarkan kebebasannya. Yang ke-1 ada morfem bebas, yaitu morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam penuturan, misalnya pulang, makan, rumah, dan bagus. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya bentuk, juang, berhenti, gaul, dan semua bentuk afiks. Kategori yang kedua adalah morfem berdasarkan keutuhannya. Yang pertama, morfem utuh, yaitu morfem yang merupakan suatu kesatuan yang utuh, misalnya meja, kursi, rumah, henti, juang, dan sebagainya. Yang kedua, morfem terbagi, yaitu morfem yang merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi. Misalnya, pada kata kesatuan ada kata satu yang merupakan morfem utuh dan ke-an adalah morfem terbagi. Dan semua afiks adalah morfem. Kategori yang ketiga adalah morfem berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama adalah morfem segmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, dan semua morfem yang berwujud bunyi. Yang kedua, morfem suprasegmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Contohnya, seperti dalam bahasa Cina, Burma, dan Thai. Kategori yang keempat adalah morfem berdasarkan maknanya. Yang pertama, morfem makna leksikal, yaitu morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dengan morfem lainnya. Misalnya, morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan sebagainya adalah morfem bermakna leksikal. Yang kedua, morfem makna tak leksikal, yaitu morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sebelum bergabung dengan morfem lainnya dalam proses morfologis. Misalnya, morfem-morfem afiks, ber, me, ter, dan sebagainya. Selanjutnya ada ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi terdapat 3 bagian, yaitu morf, morfem, dan alomorf. Morfem, menurut Krida Laksana, adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil
dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Misalnya, ter, di, dan pensil, dan sebagainya adalah morfem. Dan morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, i pada kata kenai adalah morf, di mana morf adalah wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men n nasal yang bersifat abstrak. Selanjutnya, alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misal, ber, be, dan bel adalah alomorf dari ber, seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Subbahasan selanjutnya adalah wujud morfem. Yang pertama ada kata, yaitu suatu bahasa yang paling kecil, setiap satuan bebas adalah kata. Contohnya, danau, kelas, sekolah, mahasiswa, dan segalanya. Yang kedua, akar. Dasar dari segala kata, baik berbentuk bebas maupun terikat, yang telah memiliki makna. Misalnya buku, rumah, cantik, dan sebagainya. Bentuk terikat seperti kendara, juang, temu, baring, dan sebagainya. Yang ketiga, afiks, yaitu bentuk terikat yang apabila ditempelkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Afiks mencakup prefiks, sufiks, dan konfiks. Yang keempat ada klitik, yaitu satuan secara gramatikal tidak mempunyai kebebasan, tetapi mempunyai makna leksikal meskipun tidak memiliki ciri-ciri sebagai akar atau kata. Klitik mencakup proklitik dan enklitik. Misalnya, proklitik yaitu kutulis, kubaca, kutanya, dan sebagainya. Sedangkan enklitik yaitu tulisanku, bukumu, surat-suratnya, dan sebagainya. Subbahasan selanjutnya yaitu proses morfologi. Ada 4 proses morfologi. Yang pertama, ada afiksasi atau pengimbuhan, yaitu proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Contohnya, membaca, di mana kata mem merupakan afiks yang dibubuhkan. Yang kedua, reduplikasi, yaitu proses morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan bunyi. Contohnya, meja-meja, lelaki, bolak-balik. Yang ketiga ada komposisi, yaitu hasil dalam proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas ataupun terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau baru, misalnya lalu lintas, daya juang, dan rumah sakit. Yang keempat, yaitu pemendekan, yaitu proses penanggalan bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Contohnya, kata lab yang bentuk utuhnya yaitu laboratorium, L yang bentuk utuhnya liter, dan SD yang bentuk utuhnya adalah sekolah dasar, dan sebagainya. Subbahasan yang terakhir adalah hal yang terpenting dalam morfologi, yaitu penulisan analisis morfologi secara sederhana dari sudut afiksasinya yang mana morfem dasar dan terikatnya. Contohnya, melihat, me yang merupakan morfem terikat dan merupakan afiks yang merupakan prefiks atau awalan, dan kata lihat yang merupakan kata dasar. Contoh tersebut adalah proses pembentukan morfologi secara afiksasi atau pengimbuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.